Karena kita bersama-sama bersyukur, bukan hanya kita mengikuti ibadah raya pada kesempatan sore hari ini ya, tetapi pada hari ini juga tepat ya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Merdeka! Ya. Oke, saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, silakan baca dari Alkitab saudara dan juga mungkin dari handphone saudara ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, udah ketemu semua, amin. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kita bersyukur negara Republik Indonesia memperingati kemerdekaannya pada hari ini yang ke-80 tahun. Kita juga bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Yesus telah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita dan membebaskan kita, memerdekakan kita ya dari belenggu dosa, dari kuasa-kuasa jahat, dari kuasa gelap, dari segala persoalan ketakutan di dalam hidup kita, masalah. Yesus memberikan kita kemerdekaan. Yesus memberikan kita kelepasan, kebebasan. Tetapi firman Tuhan berkata justru kemerdekaan yang kita terima ya, jangan dijadikan kesempatan untuk kita berbuat dosa lagi. Tetapi Tuhan mau kita justru melayani ya. Melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih ya. Firman Tuhan sore hari ini ya, saya memberikan judul bersatu dalam keberagaman ya, seperti itu. Ketika kita mengisi kemerdekaan, baik itu kemerdekaan Republik Indonesia dan juga kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Salah satu cara untuk kita bisa mengisi kemerdekaan itu adalah bagaimana kita melayani seorang akan yang lain. Ya. Ketika kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih, itu tidak mudah. Ya, seperti itu. Tidak mudah. Apalagi di antara kita, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Ya. Beraneka ragam. Tetapi justru Tuhan mau kita melayani. Kita saling melayani satu sama lain di tengah perbedaan yang ada. Di tengah keberagaman yang ada ya. Kita bersyukur di gereja kita, ini merupakan keunikan ya dari gereja kita, karena di gereja kita terdiri dari berbagai suku-suku bangsa ya. Dari barat sampai ke timur semua hadir, semua ada ya, seperti itu. Dan tentunya di tengah-tengah keberagaman yang ada begitu banyak perbedaan ya, latar belakang. Kita tidak pernah minta dilahirkan, kita ada di suku apa ya, kita ada di keluarga mana. Tetapi ketika kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah suku kita, semua karena anugerah Tuhan. Dan tentunya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita ya. Saya juga bersyukur saya bisa ada melayani ya di tengah-tengah suku di tempat ini ya. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sudah lebih dari 26 tahun kalau saya dari tahun 97 saya sudah ada di sini ya, seperti itu. Anak-anak saya juga lahir di sini sebagai orang sini ya. Abi di tempat kuliahnya ketika ada sebuah acara ya,
dia menjadi orang yang mewakili Kalimantan Tengah ya, dan menyanyi lagu Kalimantan Tengahku ya. Bayangin dari segitu banyaknya orang yang berasal dari Kalimantan Tengah ya, dia mewakili Kalimantan Tengah ya. Luar biasa ya, betapa dia cinta dan bangga ya dengan kita yang ada di Kalimantan Tengah ini ya. Amin. Luar biasa ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana keberagaman itu bisa menjadi satu ya. Dan kita bisa sungguh-sungguh saling melayani satu sama lain dan menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ya. Kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua, kita akan belajar 4 sikap ini yang mesti kita miliki di dalam hidup kita, setiap kita ya. Efesus 4 ayat yang kedua, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ada 4 hal yang sore hari ini yang mesti kita sama-sama berjuang untuk melakukannya. Ya, ketika kita mau sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan kita, dan kita boleh sungguh-sungguh saling melayani satu sama lain. Hal yang pertama adalah dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati. Katakan rendah hati. Rendah hati. Rendah hati ya, seperti itu. Hal yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati berasal dari kata tapeinos ya. Artinya tidak sombong atau angkuh ya, tidak sombong atau angkuh. Kerendahan hati berbicara bagaimana dia tidak menonjolkan diri ya. Dia tidak mengutamakan dirinya sendiri atau kepentingan diri sendiri. Tetapi orang yang rendah hati dia mau mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia mau mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu orang yang rendah hati ya. Saya selalu ingat dengan ibu rohani saya ya. Satu kali kami dapat kain karena kami habis pelayanan dan kain itu warna-warni ya. Terus kita berebut, wah saya mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini ya, seperti itu ya. Kami dimarahin, tidak boleh seperti itu ya. Kamu harus mendahulukan yang lain daripada diri kamu sendiri. Mungkin kamu lebih suka warna merah ya, tetapi kamu mesti belajar, silakan kalian pilih dulu ya. Kalau kalian sudah pilih, baru saya akan pilih ya, seperti itu ya. Itu gak mudah ya, tetapi itulah kerendahan hati, belajar mengutamakan diri orang lain daripada diri sendiri. Kepentingan orang lain daripada diri sendiri ya. Orang yang rendah hati selalu menyadari keterbatasan dirinya. Dia gak bisa nambah orang. Ya seperti itu, dia penuh keterbatasan. Orang yang rendah hati rela, ini rela melayani ya. Rela melayani dengan kasih. Ketika dia melayani bukan karena disuruh, ketika dia melayani bukan karena kewajiban. Tetapi dia sungguh-sungguh melayani dengan rela karena kasih ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang melayani dengan rela, dengan sukacita. Ketika dia melayani bukan menjadi sebuah beban ya, tetapi dengan kasih ya. Orang yang rendah hati rela menerima perbedaan pendapat ya, di tengah-tengah perbedaan ya pasti perbedaan pendapat ya pertama ya. Tapi orang yang rendah hati dia menerima, dia rela, dia mengerti. Pasti ada perbedaan pendapat ya. Dan mesti dipisahkan antara pendapat dan orangnya ya, seperti itu ya. Jadi kita mesti meskipun pendapatnya berbeda tetap kita menerima orangnya. Tetap kita mengasihi orangnya ya, seperti itu ya. Orang yang rendah hati dia gampang mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jadi yang pertama adalah rendah hati ya. Yang kedua adalah lemah lembut. Katakan lemah lembut. Lemah lembut ya. Lemah lembut berasal dari kata Yunani prautes ya. Artinya kekuatan yang terkendali. Dia punya kekuatan ya. Dia punya kuasa.
tetapi bisa dikendalikan. Ya, ini Abi ya, seperti itu ya. Ya. Terus rendah hati sudah, sekarang lemah lembut ya. Lemah lembut ya. Lemah lembut ini bukan hanya berbicara mengenai kelemah lembutan, tetapi orang yang lemah lembut juga berbicara mengenai kerendahan hati ya, seperti itu ya. Dia bisa mengendalikan dirinya ya, seperti itu. Dia tidak mudah terpancing emosi, orang yang lemah lembut ya. Ketika mungkin ada orang di kanan kiri sekitar kita ya, keluarga kita yang pagi-pagi kadang-kadang udah bisa bikin emosi kita ya. Tapi orang yang lemah lembut belajar untuk tetap tenang ya. Orang yang lemah lembut belajar untuk berespon dengan tenang dan bijaksana dalam situasi yang sulit sekalipun ya. Tadi tiba-tiba LCD-nya nggak bisa nyala ya. Udah mikir nih, terus nyanyi gimana ya? Mungkin banyak yang nggak hafal ya, seperti itu ya. Ada interupsi-interupsi yang tiba-tiba bisa terjadi di dalam hidup kita ya. Tapi orang yang lemah lembut belajar ya untuk tetap tenang. Amin. Pagi-pagi juga saya bangun pagi-pagi tiba-tiba udah diinterupsi ya, seperti itu ya. Karena memang kita sih rencananya mau pergi gitu ya. Besok ya saya udah persiapkan segala sesuatunya gitu, seperti itu ya. Tapi tiba-tiba nggak jadi gitu ya. Itu tidak mudah juga ya. Tetapi ketika kita belajar lemah lembut, kita mesti belajar berespon dengan benar ya, seperti itu ya. Dalam situasi apapun ada interupsi, ada yang tiba-tiba di luar pikiran kita, ada yang tiba-tiba berubah, ada yang tiba-tiba mungkin membuat kita yang sudah mau melakukan apa gitu tiba-tiba gak jadi ya. Kita masih belajar untuk berespon dengan tenang dan bijaksana ya, dalam situasi yang sulit sekalipun. Itu lemah lembut ya. Itu tidak mudah, tetapi itu yang Tuhan mau ya. Dan yang ketiga adalah sabar. Katakan sabar. Nah, ini orang sabar, ada fotonya. Ya. Tidak semua orang sih ya sabar ya, tetapi Tuhan mau kita menjadi sabar. Kasih itu yang pertama adalah sabar. Jadi kasih itu yang pertama sabar, yang terakhir juga sabar ya. Yang terakhir sabar menanggung segala sesuatu, itu kasih ya dalam 1 Korintus ya. Sabar dalam bahasa Yunani makrotumia, artinya panjang sabar atau panjang napas ya. Panjang ya, seperti itu ya. Orang yang sabar, orang yang tidak mudah marah atau tersinggung ya, seperti itu ya. Orang yang sabar, orang yang dengan lemah lembut menanggung dengan kasih dan pengertian dalam menghadapi orang lain, terutama kekurangan dan kesalahan orang lain. Ini gak mudah ya, ini gak mudah. Ketika kita berhadapan dengan orang terdekat kita lah, mungkin suami atau istri kita, anak-anak kita ya, keluarga kita, teman-teman kita ya. Ketika kita menghadapi orang yang mungkin ya susah untuk berubah ya, bahkan mungkin dia mengalami kekurangan, kelemahan ya, dan banyak melakukan kesalahan ya. Orang yang sabar itu dia bisa menanggung ya dengan kasih dan pengertian ya, tanpa marah ya. Dia bisa mengerti ya. Ini gak mudah, tetapi ini yang Tuhan mau. Di tengah-tengah keberagaman tentunya banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membuat kita tidak sabar. Karena begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada ya. Tetapi justru Tuhan mau kita belajar untuk sabar ya, seperti itu. Sabar berbicara juga bersedia menunggu tanpa memberi batas waktu ya. Jangan bilang ini Tuhan, kalau dia berubah juga udah saya goodbye aja deh ya, seperti itu ya. Tuhan, kalau Tuhan gak menjawab doa-doa saya kasih waktu nih sampai setahun, kalau enggak juga udah saya gak mau doa lagi. Berarti kita gak sabar ya. Sabar itu berbicara bagaimana menunggu tanpa memberi batas waktu. Kalau kita disuruh sabar, setelah itu kita mungkin dapat duit 1 M, ya mungkin enggak. Kita bisa bersabar ya. Tetapi ketika kita disuruh menunggu, tanpa mungkin kita punya kepastian, sampai kapan kita menunggu ya. Itulah yang namanya bersabar ya. Dan justru Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh menghasilkan buah roh ini. Kesabaran ya. Yang pertama tadi apa? Rendah hati. Yang kedua apa?
lemah lembut. Yang ketiga apa? Sabar. Dan yang keempat adalah saling membantu. Katakan saling membantu ya. Saling membantu ini dalam bahasa Yunani aneko ya. Artinya menanggung ya. Saling membantu ini bukan hanya memberikan bantuan praktis ya. Jadi saling membantu ini memberikan bantuan praktis didasari oleh kasih agape, kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban. Yang namanya kita membantu orang ya, pasti kita ada pengorbanan ya. Kalau kita membantu mungkin tanpa pengorbanan yaitu biasa aja gitu seperti itu ya. Tapi yang namanya kita membantu sesuai dengan kasih Kristus ya, didasari oleh kasih Kristus, bantuan kita itu adalah sebuah pengorbanan ya, seperti itu. Mungkin yang kita punya hanya sedikit, yang kita punya hanya seberapa ya. Tetapi ketika kita memiliki kasih Kristus dan kita mau mempraktekkan kasih, kita mesti belajar untuk membantu ya, membantu. Yang namanya membantu itu dengan kerelaan dan korban ya. Dan saling membantu di sini juga berbicara membantu bukan hanya dengan bantuan praktis, tapi membantu juga dengan kesabaran dan pengertian atas kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita membantu saudara-saudara kita bersama-sama ya. Minggu lalu kita belajar bersama-sama menjalani proses. Bersama-sama juga mendukung untuk sebuah perubahan. Ya seperti itu. Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Di tengah keberagaman yang ada, perbedaan yang ada. Ya, kita boleh sungguh-sungguh saling membantu satu sama lain. Karena meskipun kita berbeda, kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Yang terikat satu sama lain. Yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Kalau saudara kesandung batu, kaki saudara kesandung batu, yang teriak apa? Mulut yang teriak, aduh. Ya, karena kita satu sama lain itu menyatu, melekat ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, memang berbeda. Setiap anggota tubuh itu berbeda, tangan, kaki, kepala ya seperti itu ya, mulut. Semua itu berbeda fungsinya, berbeda-beda. Tetapi semuanya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita satu. Kalau ada yang luka, kalau kita sakit gigi, kepala juga ikut sakit. Ya, seperti itu ya. Kalau kita sakit gigi, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa tidur, semua jadi terganggu. Ya, kalau ada kita kesuban, ya, jari kita nih kena duri sedikit aja, ya itu akan mempengaruhi semua. Ya, karena kita ini satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisahkan. Ya, meskipun kita berbeda, meskipun kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Amin. 4 hal ini yang mesti kita praktekkan, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, berfungsi dengan maksimal, mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita mesti apa tadi? Rendah hati, lemah lembut, sabar dan saling membantu. Ya, kita mau berdoa buat firman Tuhan.